Halo guys, ketemu lagi dengan Pak Wisnu, Fisika Online. Kali ini kita akan bahas soal kesetimbangan benda tegar ya. Soalnya sederhana dulu, setelah soal ini paham, nanti kita akan buat soal lagi dan kita bahas soal yang lebih susah dari soal ini. Yuk, kita bahas soalnya sebuah batang homogen. Homogen itu artinya serba sama ya, jadi komposisi batangnya itu sama semua. Alias artinya titik beratnya itu ada di tengah-tengah, maksudnya homogen itu. Kalau batang panjang ya. Dengan panjang 40 dari A ke B ini 40 cm dan beratnya 10 Newton. Jadi A ke B itu punya berat 10 Newton yang letaknya di titik beratnya itu tengah-tengah. Begitu maksudnya untuk kalimat yang pertama. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Pada ujungnya ini ada berat 10 Newton bebannya ini. Ada beban beratnya 20 Newton, sorry. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistem setimbang seperti pada gambar ini ada talinya ditahan tali sehingga sistem ini setimbang. Setimbang itu artinya dia diem ya. Artinya itu dia diem di sini. Setimbang itu bisa diem, bisa bergerak dengan kecepatan tetap, tapi ini diem. Kasusnya diem ya. Jika sudut yang dibentuk oleh tali T dengan batang adalah 37 derajat, sudut ini 37 derajat, tentukan besar tegangan tali T. Berapakah besar tegangannya? Yuk kita bahas soalnya. Cus! Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke, kita mulai bahas soalnya. Soalnya kayak gini ya, teman-teman. Jadi untuk ngerjain soal ini, teman-teman harus udah tahu dulu beberapa konsep fisika yang udah pernah diajarin. Yang pertama adalah gaya dan hukum Newton. Ini di kelas 10 ya. Kemudian torsi kemarin di awal materi, di awal semester kelas 11 ini. Kemudian titik pusat massa atau titik berat juga di kemarin ya sudah dijelasin ya. Jadi harus ngerti 4 konsep ini paling enggak biar teman-teman enggak begitu bingung saat menemui materi tentang kesetimbangan benda tegar. Oke? Jadi teman-teman harus ngerti ini dulu. Kalau teman-teman belum pernah baca atau buka materi-materi ini dipelajari dulu ya. Dicari di video-videonya Pak Isni ada kok. Oke, langkah pertama teman-teman untuk mengerjakan soal-soal tentang kesetimbangan benda tegar adalah gambar gaya. Nah, diagram gaya ya, gambar gayanya. Ini gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini tuh apa aja sih? Kita analisis satu-satu. Yang pertama, oke, kita analisis dulu satu-satu. Yang pertama adalah beban ini ya, karena beban itu dituliskan di sini punya berat 20 Newton. Berat itu pasti arahnya ke bawah alias ke pusat bumi. Maka kita gambarkan beban W beban. W itu berat, weight beban 20 Newton ini gambarnya ke sini ke bawah. Ada gaya ini pertama. Kemudian gaya yang kedua adalah berat batangnya. Di soal batang homogen sehingga letak titik beratnya itu ada di tengah. Beratnya 10 Newton. Nah, ini beratnya 10 Newton, arahnya ke bawah. Oke, apakah ada lagi? Ada apa? Ini sudah digambar di soal yaitu gaya tegangan tali. Sehingga di sistem ini kita punya tiga gaya, yaitu gaya beban, berat bandul ini beban, kemudian berat batangnya, gaya tegangan tali. Ada tiga gaya teman-teman. Nah, gaya-gaya ini nanti kita sederhanakan dulu. Step awal untuk menyederhanakan gaya ini adalah gaya beban ini kita tarik ke atas. Jadi bisa dibuat kayak gini ya teman-teman. Nah, ini. Jadi ini jadi biar dibatang semua gayanya, maka ini gayanya itu bisa ke atas. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada gaya tegangan tali yang sama besar, sehingga gaya yang ke bawah ini tegangan tali itu nilainya sama dengan gaya beban. Begitu teman-teman. Sehingga bisa digambar seperti ini, oke? Penyederhanaannya begitu ya. Dari W bebannya kayak gini, kemudian bisa digambar jadi kayak gini. Kenapa digambar kayak gini? Karena gaya-gayanya nanti hubungannya dengan batang, maka yang kita pakai itu adalah gaya-gaya yang nempel di batang. Selanjutnya gaya yang tidak tegak lurus ini. Ini harus kita uraikan ya teman-teman. Next. Kita uraikan gaya ininya, gaya tegangan tali menjadi tegak lurus. Ingat penguraian vektor ya teman-teman. Kelas 10 semester 1 vektor yang miring kayak gini itu bisa dipecah menjadi dua vektor, yaitu vektor yang nempel sumbu X dan vektor yang nempel sumbu Y dan vektor yang nempel sumbu X. Gini ya, dipecah begini ya, jadi kayak segitiga. Nah,
kita akan pecah vektor T ini yang miring ini jadi nempel sumbu X dan sumbu Y biar dalam perhitungannya nanti kita gampang. Nah, kita pecah jadi kayak gini teman-teman. Yang ke atas itu namanya T sin 37 karena sudut di antaranya ini 37. Kemudian T cos 37. Cara gampangnya yang di depan sudut yang berdiri ini, yang sumbu Y ini itu pasti sin. Yang di bawah sudut ini pasti cos. Jadi di depan sudut itu sin, di bawah sudut cos. Sehingga kalau digambar gayanya kayak gini. Yang ke atas T sin 37, yang ke sana namanya T cos 37. Kemudian ingat, ini juga masih bisa disederhanakan lagi. Langkah selanjutnya kita sudah punya kayak gini. Langkah selanjutnya kita menentukan titik sumbu putar. Nah, sumbu putarnya itu di titik A, sehingga gaya T cos 37 itu nanti tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita pukul ke sana itu nanti batangnya nggak akan muter sehingga T cos ya sorry ini T cos 37. T cosnya ini tidak berguna. Sehingga nanti gaya-gayanya tinggal jadi kayak gini. Inilah penyederhanaan gayanya. Jadi yang dipakai hanya W batang, W beban, dan T sin 37. T cos 37 tidak dipakai karena tidak menimbulkan putaran atau rotasi dari batangnya ini. Tidak menimbulkan torsi pada sumbu putarnya titik A. Begitu ya. Sehingga inilah gaya-gaya yang dipakai dalam soal ini. Ada W batang, W beban, dan T sin 30, yaitu gaya-gaya yang tegak lurus terhadap ini lengan momennya atau lengan torsinya. Begitu. Langkah selanjutnya, langkah kedua adalah kita harus menentukan arah putar akibat gayanya. Jadi akibat gaya W batang ini, apakah nanti batang ini akan berputar searah jarum jam atau tidak? Akibat gaya T sin 37 ini, apakah batangnya akan berputar berlawanan arah jarum jam atau tidak? Ataukah searah? Nah, nanti kalau batangnya itu berputar searah jarum jam, maka nilai torsinya positif. Kalau batangnya ini berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya negatif. Maksudnya kayak gini, misalkan kita ambil W batang saja dulu ya. Kita ambil W batang, gaya-gaya yang lain kita abaikan kayak gini. Nah, kalau ada batang seperti ini, sumbu putarnya di titik A, kemudian diberikan gaya ke bawah atau dipukul dari atas begini ya. Jadi ibaratkan ini dipaku di sini, ada kayu dipaku, kemudian ini batangnya bisa berputar gitu, kita pukul dari atas. Tang. Nanti batangnya ini kan akan muter gini kan. Nah, ini muternya ini namanya searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, itu artinya nanti torsinya itu adalah positif. Oke, puterannya nanti ini kan searah jarum jam ya. Jadi gara-gara ini dipukul, batangnya dipukul ke bawah gini. Deng. Sehingga kan batangnya muter gini. Nah, putaran kayak gini itu mengakibatkan torsi di titik A itu positif. Sehingga kita bisa cek begini. Kita bisa gambar ya. Torsinya kayak gini nih. Set. Torsinya itu positif. Gitu. Selanjutnya, kita akan abaikan gaya W batang dan T sin. Kita akan lihat W beban saja. Ini ya, W beban saja. Nah, W beban saja ini mengakibatkan tongkat ini, batang ini, itu nanti muternya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Coba, kalau dipukul kayak gini, deng, sumbu putarnya di sini, sumbu rotasinya, titik rotasinya, pakunya di sini. Maka batangnya ini kan akan muter begini kan. Nah, muter begini itu berarti searah dengan putaran jarum jam, mengakibatkan torsi yang ada di titik A itu positif. Gitu. Sekarang kita cek torsi yang dihasilkan oleh gaya tegangan tali itu nanti negatif atau positif. Kalau dipukul ke atas ke sana, itu nanti batangnya muternya begini. Muter begini itu artinya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam sehingga torsinya itu negatif. Begitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman harus ingat, harus ngerti apa syarat dari kesetimbangan benda tegar itu apa aja sih. Yuk cus. Nah, syarat kesetimbangan benda tegar itu ada dua rumus ya. Yang pertama itu adalah jumlah gaya itu harus sama dengan 0.
Yang kedua itu jumlah torsinya harus sama dengan 0. Pada kasus soal ini yang dipakai hanya yang jumlah torsi sama dengan 0 karena hanya ditanya berapakah nilai atau besar dari gaya tegangan tali itu. Sehingga kita cukup menggunakan jumlah torsi sama dengan 0. Torsinya apa aja tadi? Torsi yang diakibatkan oleh W batang. Negatif positif karena arah putaran batangnya searah jarum jam. Terus torsi yang disebabkan oleh W beban positif juga ya. W beban sama torsi yang disebabkan oleh T sin 37 yang negatif karena arah putaran batangnya berlawanan arah. Torsi yang disebabkan oleh T sama dengan 0. Begitu ya teman-teman. Kemudian ini kita bisa sederhanakan. T batangnya itu berapa? Nah, kita bisa sederhanakan sekarang jadi T batang, torsi ditambah dengan torsi beban sama dengan torsi yang diakibatkan oleh tegangan tali. Karena ini negatif, bisa pindah ke sana jadi positif ya. Kemudian kita tulis rumusnya. Rumus torsi dari yang diakibatkan oleh W batang, berarti gayanya itu siapa yang menimbulkan torsi, yaitu W dari batang. Gayanya itu gaya berat. Dikalikan dengan jaraknya dari sini ke sini itu berapa? 0,2 meter, harus dalam meter. Ditambah dengan torsi beban. Siapa gaya yang mengakibatkan munculnya torsi beban? Ya ini, gaya beratnya ini. Berarti kita tulis gaya berat beban dikaliin dengan jaraknya dari sini ke B, yaitu 0,4 meter. Sama dengan terus torsi tegangan tali ini gayanya apa yang menimbulkan torsinya, yaitu T sin 37 dikalikan jaraknya berapa? 0,4. Oke, gitu ya. Terus kita pindah ke sini, kita masukin angkanya. W batang itu berapa? W batang itu di sini kita lihat W batang. Nah, ini 10 Newton ya. 10 berarti kita tulis 10 dikaliin 0,2 ditambah dengan W beban itu 20 dikaliin 0,4 sama dengan T-nya yang kita cari. Sin 37 itu 0,6 dikaliin 0,4. Pak Wisnu, sin 37 kok bisa 0,6? Ya, ini aturan trigonometri dalam matematika. Di googling aja sin 37 nilainya berapa, nanti 0,6. Nah, karena sudah angka-angka, kita kaliin aja. 10 kali 0,2 berarti 2 ditambah dengan 20 kaliin ke 0,4 berarti 8. 0,6 kali 0,4 berarti 0,24, masih ada T. Nah, ini T yang kita cari. 2 tambah 8 10. 10 sama dengan 0,24 T gitu kan? Berarti kita dapat T sama dengan 10 dibagi 0,24 sama dengan berapa? 41,7 Newton. Sekitar segitu ya teman-teman. Gimana? Gampang kan? Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar. Nanti pasti Pak Wisnu jawab. Atau kalau teman-teman malu di kolom komentar, bisa DM Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu ya, @ardlian. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu. Sebelum kita akhiri, teman-teman silakan ini di screenshot, kemudian latihan soal ini dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, nanti tanya sama Pak Wisnu. Kita akan bahas soal ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu. Jangan sungkan-sungkan untuk klik like, share ke teman-teman kalian, kemudian subscribe dan follow Instagramnya Pak Wisnu. Terima kasih. Wassalam.